Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakar 2 yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertemuan ke-12 ya. Hari ini tanggal 7 Mei 2024. Sudah masuk ke pertemuan 12. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi ke-9 yaitu perwalian. Perwalian itu hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemberian kewenangan kepada pihak lain yang dipandang mampu untuk mengurus kepentingan orang yang berada dalam perwalian. Oke, kita langsung ke modul. Kita lihat modulnya. Nah, udah muncul belum? Belum ya? Saya ulangi lagi nih. Bentar ya, saya ulangi lagi ya. Bentar. Nah, ini dia ya. Perwalian materi ke-9. Bahan kajiannya itu ada berapa? Ada lebih kurang 3 ya. Pertama pengertian wali, kedua macam-macam wali, dan syarat-syarat perwalian. Kita langsung masuk ke yang pertama yaitu pengertian wali. Ini dia. Saya ambil dari kitab Baba Zuhaili, sumber rujukan utamanya. Halaman 746. Yang disebut dengan perwalian atau al-wilayatu yaitu hiya tadbirul kabir rasyidi syu'unal qasiri asy-syakhsiyata wal maliyata. Al-wilayah hiya tadbirul kabir rasyidi syu'unal qasiri syakhsiyata wal maliyata. Yaitu pengaturan atau pengurusan yang dilakukan oleh Al-Kabiri Rasyidi, orang dewasa yang sudah mampu mengurusi apa? Syu'unal qasiri, urusan-urusan orang yang dianggap kurang. Al-qasir, orang yang kurang. Padahal apa yang kurang itu? Padahal asy-syakhsiyata, padahal pada aspek, pada bagian asy-syakhsiyata yang bersifat kepribadian, wal maliyata atau wal maliyati, dan harta bendanya. Asyakhsiyati al wal maliyati. Jadi yang disebut perwalian itu adalah peralihan pengurusan dari seorang yang qasir atau orang yang memiliki kekurangan dialihkan kepada al-kabir al-rasyidi, kepada orang yang dewasa dan mampu. Artinya mampu itu atau rasyid itu adalah orang yang bisa mengurus
urusan orang lain diurus oleh dirinya sendiri dan mampu melaksanakannya. Jadi bukan cuma sekedar mumayyiz, tetapi rasyid. Yang diurus adalah aspek kepribadiannya dan juga harta bendanya. Jadi dialihkan, pengalihan dari orang yang dipandang memiliki kekurangan dialihkan kepada orang dewasa yang dianggap mampu dan cakap. Itu cakap tuh, yang disebut rasyid itu cakap. Nah, maksudnya qasid itu apa? Kita lihat. Yang disebut al-qasiru man lam yastakmil lam yastakmil ahliyatal adai sawaun akana faqidan laha ka ghairil mumayyizi am naqisaha kal mumayyiz, yaitu orang lam yastakmil yang tidak memiliki atau tidak sempurna ahliyatul ada, kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum, ya, ahliyatul ada itu perbuatan melakukan hukum, sawaun baik yang lam yastakmilnya itu tidak sempurnanya itu karena ada itu orang faqidan, tidak ada atau kehilangan laha bagi ahliyatul ada, kaghairil mumayyizi seperti orang yang tidak mumayyiz atau yang belum mumayyiz atau belum tamyiz, amna kisoha atau orang yang kurang ahliyatul ada seperti kal mumayyiz, seperti orang yang mumayyiz. Jadi yang disebut orang qasid itu orang yang tidak sempurna kemampuan melakukan perbuatan hukum, kemampuan cakap di bidang hukum, di bidang pelaksanaan syariat, itu qasir. Baik kurangnya itu atau tidak sempurnanya itu karena faktor belum tamyiz seperti anak yang masih kecil atau orang yang belum mencapai derajat dewasa atau orang yang kehilangan kehilangan eh, kemampuan ahliyatul adanya seperti anak yang sudah dewasa tapi memiliki kekurangan, misalnya karena idiot, karena kehilangan akalnya dan lain sebagainya. Itu perwalian. Jadi sesuatu yang dialihkan dari orang yang qasir kepada orang yang kabir, atau dari orang yang memiliki kelemahan secara ahliyatul ada atau kemampuan melakukan tindakan hukum atau perbuatan yang diatur dalam syariat, dialihkan kepada orang yang sudah dianggap dewasa, cakap, dan mampu bertindak. Itu perwalian. Nah, berikutnya adalah macam-macam perwalian. Kita lihat di halaman 746. Wa arafna fi bahsin nazariyatil fiqhiyati annal wilayata nawani. Dalam pandangan hukum perbandingan atau dalam pandangan fikih, yang disebut perwalian itu ada dua. Annal wilayata nawani, ada dua macam perwalian. Pertama, wilayatun ala nafsi. Kedua, wilayatun alal mali. Perwalian atas diri. Dan yang kedua, perwalian atas harta. Jadi atas diri atau atas jiwa seseorang. Dan yang kedua atas harta benda. Yang disebut wilayatul ala nafsi itu yaitu hiyal isyrafu ala syuril qasiri as-syakhsiyati min siyanatin wa hifdin wa ta'dibin wa ta'limin wa tazwijin, yaitu pengurusan, pengaturan atas urusan orang yang qasir, orang yang memiliki kekurangan secara kepribadian, min siyanatin dari pemeliharaan atau perawatan atau penjagaan atas sesuatu, atas dirinya,
wa hifdin dan pemeliharaannya, perawatannya, wa ta'dibin dan pendidikannya, wa ta'limin dan pengajarannya, wa tazwijin dan pernikahannya. Jadi perwalian itu ya orang yang mengurusi orang yang memiliki kekurangan pada aspek mengurusi dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri, mengurus urusan pendidikannya, dan mengurus urusan pernikahannya. Karena dia belum mampu atau dipandang tidak cukup mampu. Itu wilayatun ala nafsi. Yang kedua al wilayatu alal mal. Wahia al isyrafu ala syu'unil qasiri al maliyati min istismarin wa tasarrufatin kal bai'i wal ijarati wal rahni wa ghairiha, yaitu pengurusan, pengaturan atas urusan-urusan orang yang dipandang qasir secara harta dari apa? Dari istismarin, dari itu apa namanya? Perdagangan, watasarrufatin dan urusan ya perdagangan juga. Kalbai seperti urusan jual beli, wal ijaratu dan sewa menyewa, wal rohni dan pegadaian, wal ghairiha dan yang lainnya. Jadi mal itu berarti orang yang dipandang kos itu diuruskan pada aspek ya misalnya dia punya tanah dipandang kurang produktif, maka harusnya gimana caranya biar produktif ya disewakan. Ketika proses menyewa atau proses akad dalam sewa itu dia yang mengurus bukan pelakunya atau pemiliknya dalam hal ini si kosir tadi, tetapi yang menguruskan adalah walinya. Dia yang namanya dicantumkan di akad, kemudian dia yang mengurusi menegosiasi harga sewanya sampai penandatanganan akadnya. Diwakilkan oleh wali tadi. Itu al-wilayatu alal mali. Perwalian atas harta. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu perwalian atas diri seseorang. Menurut mazhab Hanafiyah, yang disebut perwalian atau yang tergolong orang yang termasuk perwalian atas diri seseorang itu antara lain urutannya ya, itu wal ibnu, pertama anak, sumal abu, setelah itu bapak, sumal jaddu, setelah itu kakek atau abul abi, bapaknya bapak, sumal akhu, kemudian saudara, sumal amu, kemudian paman. Artinya saudara, misalnya di situ ada anak, ya dia yang punya kewenangan mengurusi harta atau mengurusi jiwa seorang ayahnya yang dipandang qasir untuk merawatnya, menjaganya, membiayainya dan segala macam. Itu tanggung jawab pertama menurut Hanafi adalah anaknya. Baru setelah itu pindah ke bapaknya. Atau berikutnya ke kakek sampai ke saudara dan paman. Dan perlu diingat bahwa saudara kandung itu didahulukan daripada orang yang dari jalur ayah saja. Jika tidak ada kerabat yang dimaksud, maka perwalian dipindah kepada ibu, kemudian baru kepada sanak keluarga. Jadi jalurnya bapak dulu dari pihak laki-laki. Kalau ada ya berarti selesaikan. Kemudian jika misalnya paman itu tidak ada atau kakek dari bapak tidak ada, otomatis bisa dialihkan ke saudara dari pihak ibu. Itu perwalian urutannya menurut mazhab Hanafiyah. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, urutan wali menurut mazhab Malikiyah itu yang pertama adalah anak. Anak. Al-banu watu.
sumal abuwatu, sumal wisoyatu, sumal ukhwatu, sumal jadudatu, sumal amumatu. Pertama anak, kedua ayah, ketiga al-wisoyatu atau orang yang mendapatkan wasiat atas anaknya atau atas keturunannya yang memiliki kekurangan, baik kekurangan karena tamyiz ataupun karena mumayyiz, belum tamyiz atau sudah tamyiz. Habis setelah itu saudara, saudara laki-laki, kemudian kakek, dan berujung ke paman. Itu menurut mazhab Malikiyah. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat wali atas diri seseorang. Jadi, seorang bisa ditunjuk menjadi wali itu jika seseorang itu setelah menurut jalurnya tadi, dan mereka yang kedua sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud. Apa itu? Pertama, al-bulu. Wali harus balik. Kenapa harus balik? Ya karena dia mengurusi harta atau mengurusi pribadi orang yang justru mungkin punya kekurangan. Entah itu karena belum balik atau mungkin memiliki kekurangan mental. Ya, jadi walinya harus balik. Nggak boleh walinya itu sama-sama masih kecil atau masih belum dewasa. Nggak boleh itu. Harus ada yang dipandang sudah cukup dan cakap. Siapa dia ya walinya ini? Yang kedua al-aklu, berakal atau taklif, sudah dikenakan ketentuan kewajiban melaksanakan syariat. Yang ketiga wal qudratu ala tarbiyatil walad, mampu untuk mendidik anak. Jadi bukan cuma sekedar tamyiz, bukan cuma sekedar balik, bukan sekedar mampu dan berakal, tetapi juga dia mampu untuk mengatur dan mendidik anak. Artinya ya orangnya sudah sangat dewasa, bahkan sudah punya apa namanya? Punya rumah tangga karena dia sudah tahu seluk-beluk suka duka merawat anak. Atau jika belum menikah, dia sudah punya pengalaman, dia juga sudah punya pengetahuan di bidang tarbiyatul aulad atau pendidikan terhadap anak. Yang keempat, wal amanatu ala akhlaqihi. Dia bisa menjaga amanah ala akhlaqihi, atas akhlak anak. Jadi selain dia mampu memberikan pendidikan kepada anak, dia juga amanah dalam urusan mengatur akhlak anak. Artinya ya tidak semua orang punya amanah menjaga akhlak anak. Kendati pun dia punya ilmunya. Jadi harus selain punya ilmu, selain punya kemampuan mengasuh anak, dia juga punya akhlak, punya sikap amanah, komitmen yang kuat terhadap proses tumbuh kembang anak dan juga perilakunya. Itu syarat yang tidak boleh diabaikan. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah wal islamu, beragama Islam. Bihaqil maula alaihil muslim awil muslimah. Jadi agamanya harus sama, ya sama-sama Islam. Tidak boleh anaknya muslim, walinya diambil dari non muslim, tidak boleh. Karena sangat berbahaya untuk keselamatan akidah anak yang berada dalam perwalian. Itu syaratnya ya, ini menurut Wahbah Az-Zuhairi di kitabnya halaman 747 sampai 748. Berikutnya adalah kapan sih perwalian itu berakhir atas diri seseorang. Ini kita kutip di halaman 749. Disebutkan bahwa tantahi al-wilayatu ala nafsi fi ra'yil hanafiyati fi haqqil gulami bi bulughihi
khamsu asyarata sanatan au bi zuhuri alamati min alamatil bulughi tabi'iyyati wa kana aqilan ma'munan ala nafsihi wa illa baqa fi wilayatil wali. Menurut Hanafiyah, kita lihat Hanafiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang anak itu adalah ketika anak sudah mencapai usia 15 tahun. Jadi kalau dari segi usia, dari segi umur, kalau dia belum mencapai umur 15 tahun, ya berarti masih berada dalam perwalian. Tapi kalau sudah mencapai umur 15 tahun, maka masa perwalian berakhir dan anak dipandang cukup dewasa dan mampu berpikir untuk menentukan pilihannya sendiri. Atau selain karena umur juga karena munculnya tanda keremajaan secara alamiah, secara natural. Dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi dipandang cukup walaupun belum mencapai umur 15 tahun. Tapi anaknya ini dewasa juga bisa berpikir secara dewasa. Diajak ngobrol tuh nyambung. Dia aja bicara yang begini-begini yang cukup berat, paham dia. Ya sudah berarti dia sudah dianggap cukup dan masa perwaliannya berakhir. Itu menurut Hanafiyah. Nah kalau tidak, wa illa, maka pabakia berlaku tetap. Anak itu tetap apa? Berada dalam perwalian. Jadi jangan dilepas dulu walaupun sudah mencapai umur 15 tahun. Nah, sedangkan untuk perempuan, Hanafiyah mengatakan perwaliannya habis setelah ia menikah. Sebab kalau dia sudah menikah, tanggung jawabnya bukan lagi kepada wali, melainkan kepada suaminya. Jika belum menikah, maka ia masih dalam bimbingan walinya sehingga usia cukup atau usia tua dan dapat dipercaya untuk membawa diri. Nah, ulama Hanafiyah tidak menjelaskan detail usianya berapa, tapi dilihat bahwa yang disebut usia tua itu adalah sudah tidak menginginkan laki-laki lagi. Ini ya berarti sudah sangat dewasa itu. Misalnya dia sudah masuk masa menopause, di saat itu dia sudah tidak punya hasrat lagi pada laki-laki, ya sudah berarti dia sudah selesai perwaliannya. Itu menurut mazhab Hanafiyah. Berikutnya adalah pandangan mazhab Malikiyah. Menurut Malikiyah, fatan tahil wilayatu ala nafsi bizawali sababiha. Wa sababuha as-sigharu wa ma fi ma'nahu wa huwal jununu wal atahu wal maradu. Wa amal unsa fala tantahi wilayatu an-nafsiyatu alaiha illa bidukhuli zawji biha kama bayyanahu fi bahsil hadana. Menurut mazhab Malikiyah dinyatakan bahwa habisnya masa perwalian itu adalah saat sebabnya sudah hilang, asbabnya sudah habis. Misalnya sebabnya itu karena usia anak-anak atau semakna, misalnya sudah balik, nah itu berarti hilang asbabnya, hilang sebab perwaliannya. Kalau sudah dewasa, sudah gede, sudah remaja dan bisa berpikir sendiri, ya berarti sudah selesai. Atau yang semakna, maksudnya gimana? Wahwa al jununu, seperti kegilaan, wal itahu dan idiot, wal maradu dan sakit. Itu bisa juga dipandang setara dengan masa kecil. Kalau itu sudah sembuh, ya sudah berarti selesai. Gilanya selesai, sembuh, ya selesai sudah perwaliannya. Idiotnya bisa disembuhkan dan dia bisa berpikir normal, ya selesai. Atau sakitnya udah sembuh, ya sudah selesai juga perwaliannya. Tapi kalau gila kira-kira bisa, atau idiot itu bisa sembuh nggak?
Menurut riset kayaknya tidak sembuh, susah, berat. Tapi dia masih berpikir normal. Hanya kendali dia itu sudah sangat susah untuk diubah. Dia itu siapa ya? Mungkin salah satunya adalah anak autis. Anak autis itu tidak akan pernah sembuh karena itu sudah bawaan dari lahir dia. Jadi autis saat dewasa juga masih autis, berarti tidak akan sembuh. Jadi saat itu juga dia akan divonis, dia akan selalu berada dalam perwalian, akan selalu berada dalam pengawasan orang lain. Anak autis itu, orang yang mengidap autisme, gitu ya. Sedangkan wa amal unsah untuk perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah menikah dengan suaminya atau dukhul dengan suaminya. Jadi batas akhir perwalian perempuan itu adalah saat dia menikah dan sudah berhubungan dengan suami. Itu mazhab Malikiyah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Tadi yang pertama perwalian atas jiwa, atas diri. Yang kedua sekarang adalah perwalian atas harta benda. Perwalian atas harta benda itu idza kana lil qasiri malun kana lil abi al wilayatu ala mali hifdan wastismaran bittifaqil madzahibil arba'ah. Jadi menurut mazhab yang empat, jika anak yang diwalikan itu punya harta, punya peninggalan harta yang diwariskan dari orang lain kepada dia atau diwasiatkan dari orang lain kepada dia, bisa jadi oleh bapaknya atau orang lain, maka yang berhak itu adalah ayah yang pertama. Artinya ya ayah punya hak untuk mengurus dan mengelola hartanya. Entah dikembangkan atau diinvestasikan atau digimanakan, didaya gunakan, itu hak ayah untuk menentukan. Bittifaqil madzahibil arba'ah berdasarkan kesepakatan para ulama mazhab yang empat. Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Tetapi sumakhtalafu, mereka mazhab yang empat itu berselisih pandangan fiman tasbutu lahul wilayatu ala malil qasiri ba'da mauti abihi. Ulama mazhab yang empat beda pendapat tentang siapa orang yang berikutnya berhak menjadi wali jika ayahnya meninggal. Jadi kalau bapaknya sudah meninggal, siapa yang melanjutkan? Siapa yang berhak berikutnya? Itu perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, tasbutu hadzal wilayatul abi tsumali wasiyihi, tsumalil jadis abil abi, tsumali wasiyihi, tsumalil qadi wawasiyahu. Menurut ulama Hanafiyah, perwalian harta setelah ayah wafat itu jatuh kepada orang yang diberi wasiat. Jadi siapa kira-kira? Bapak siapa? Atau orang siapa? Pertama, orang yang diwasiatkan dulu. Baru kemudian kakek. Setelah itu, orang yang diberi wasiat oleh kakek. Baru setelah itu, hakim yang berhak menjadi wali. Dan berikutnya, bukan atau. Dan berikutnya, orang yang diberi wasiat oleh hakim. Jadi, pertama itu siapa orang yang mendapatkan wasiat, apa itu? Orang yang dapat wasiat dari bapak, berikutnya kakek, ketiganya itu orang yang dapat wasiat dari kakek, setelah itu hakim, nah terakhir adalah orang yang mendapatkan wasiat dari hakim yang kelima. Itu Hanafiyah ya. Sedangkan mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpandangan tasbutu hadhil wilayatul lil abdi tsumali wasiyihi tsumalil qadi aw man yuqimuhu tsumali jama'atil muslimina illam yujad qadin. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali setelah ayahnya wafat itu adalah
Orang yang diberi wasiat oleh bapak untuk menjadi wali. Siapa? Jadi pertama orang yang dapat wasiat dulu. Kedua adalah hakim atau yang setingkat dengan hakim. Setelah itu baru diserahkan kepada orang muslim, kepada jamaah Islam, kalau ternyata di daerah tersebut tidak ada qadhi atau hakim. Jadi itu urutannya. Pertama, orang yang dapat wasiat dari ayah, kedua hakim, ketiga jamaah muslimin jika tidak dijumpai hakim di daerah tersebut. Berikutnya menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, tasbutu hadil wilayatu lil abi summa lil jaddi summa li wasin al baqi minhuma summa lil qadi aw man yukimuhu. Jadi Syafi'iyah mengatakan yang berhak setelah ayah itu adalah kakek. Bukan orang yang berwasiat dari bapak, tapi pertama kakek. Kedua, sumali wasiyil baqi minhuma. Orang yang diberi wasiat dari keduanya, dari siapa? Dari bapak atau dari kakek. Summa lil qadi aw man yukimu. Berikutnya yang ketiga adalah hakim atau man yukimu atau orang yang setingkatnya. Misalnya kepala KUA atau mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan cukup sederajat itu antara hakim dan kepala KUA atau tokoh masyarakat. Itu ya menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, berikutnya syarat-syarat perwalian atas harta. Kalau tadi kan syarat-syarat wali itu ada Islam, kemudian ada balik, berakal. Nah, sekarang yang perwalian atas harta itu ada apa syaratnya? Syurutul wali alal mal. Itu ada 3. Pertama, ayyakunal waliyu kamilal ahliyati. Orang yang jadi wali itu termasuk orang yang kamilul ahliyah atau sempurna kemampuan bertindak sesuai syariat. Misalnya dia berakal, dia balik, dia merdeka. Nah, itu yang disebut dengan kamilul ahliyah. Yang kedua adalah alla yakuna safihan mubadziran mahjuron alaihi atau mubadzaran mahjuron alaihi. Orang tersebut tidak bodoh, mubadziron atau mubadziron ya, betul mubadziron yang juga suka menghambur-hamburkan atau mubazir. Mahjuron alaihi atau anaula yali umuro nafsi, orang yang tidak punya kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri atau mengurus hartanya sendiri. Umuro ghairi. Jadi orang ini tidak boleh punya sifat, punya karakter safih, mubazir, mahjuron alaih. Bodoh, suka menghambur-hamburkan, dan dianggap tidak bisa mengatur dirinya sendiri atau mengurusi urusan orang lain. Itu syaratnya yang kedua. Dan yang ketiga, ayyakuna muttahidud muttahidad dini ma'al qasir. Wali itu harus satu agama dengan orang yang diwaliinnya. Jadi tidak boleh beda agama. Harus satu, sama imannya, sama agamanya. Nah, itu persyaratan bagi orang yang menjadi wali atas harta benda milik qasir. Nah, yang terakhir adalah pandangan KHI.
Masalah perwalian itu ada disebutkan di dalam pasal 107 sampai 112. Jadi ada 6 pasal ya yang menceritakan dan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam perwalian. Nah, diatur di sini. Dan silakan kalian baca, dan memang masih ada kaitannya dengan penjelasan saya tadi. Cuma bedanya kalau di sini disebutkan batas perwalian itu adalah jika anak belum mencapai umur 21 tahun. Kalau tadi kan cuma 15 tahun. Hanafiah tadi mengatakan 15 tahun. Nah, kalau di sini 21 tahun karena dianggapnya karakter orang Indonesia itu ya disebut dewasa atau sudah mumpuni cakap tuh kalau sudah mencapai umur 21 tahun. Atau yang mungkin berbeda di sini juga terkait dengan kewenangan peradilan agama. Jika misalnya eh, ada sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat, misalnya kesembronoan wali dalam mengurus harta benda milik orang yang berada dalam perwaliannya, atau si wali melakukan atau punya niat menyalahgunakan hak dan kewenangannya demi kepentingan dirinya sendiri, bukan demi kepentingan orang yang diwaliginya, maka pengadilan agama atau pengadilan agama itu punya hak untuk mencabut. Dan mungkin selainnya sudah disebutkan dan tidak jauh berbeda dengan pandangan ulama mengenai tadi. Itu tadi penjelasan saya mengenai materi perwalian. Kalau ada yang ingin kalian pertanyakan, silakan kalian tanyakan. Jika ada yang kurang cocok, silakan kalian coba tanyakan. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya yang singkat bisa dipahami dengan baik terkait dengan perwalian. Dan perwalian di sini sebenarnya mirip-mirip dengan konsep hadonah. Tapi tentu ada perbedaannya antara perwalian dengan hadonah. Artinya tidak semua hadonah itu identik dengan perwalian. Memang ada sebagian hal-hal yang bersinggungan satu sama lain, bahwa hadonah juga bagian dari perwalian. Tapi tidak semua perwalian itu masuk ke dalam kategori hadonah. Karena itu materi hadonah saya akan berikan secara terpisah pada materi minggu depan, yang akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan sebelum saya akhiri saya sampaikan insya Allah minggu depan saya akan hadir di kelas, akan hadir di perkuliahan di kelas. Jadi pengumuman ini sekaligus saya sampaikan, minggu depan kita akan ada pertemuan di dalam kelas. Karena saya akan datang ke Serang. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.